Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kawan Yahya, NPM 2578098 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, jadi di sini saya akan menjalankan chapter 15 dari Red Hat, yaitu Lab Pantau dan Kelola Proses Linux. Nah, oke. Jadi di sini kita memantau dan kelola proses Linux ya. Eh, nah, kita mempersiapkan lingkungan dulu ya. Kita membuka dua terminal. Di sini kita buka dua terminal loh. Nah, yang pertama itu kita jalankan ini dulu di terminal kiri, kita jalankan lab start ini dulu ya. Nih, kita jalankan ini dulu. Nah, terus kita enter aja. Hmm, oke. Selanjutnya sukses ya. Selanjutnya di apa? Kita membuat ya di sini juga kita masuk sebagai student. Kita oh ya, kita masuk dulu sebagai student ya. SSH ini nih, kita masuk dulu ya. Kita masuk sebagai ini dulu. Apa? Kita masuk sebagai pengguna workstation server di student ya. Nah, kita salin aja sini. Kita enter. Nah, oke berhasil. Ini juga sama. Kita salin yang ini. Nah, kita masuk enter. Oke, sudah berhasil ya. Nih, selanjutnya kita membuat di sini itu in left the terminal. Bentar. Di sel terminal kiri ini kita buat directory ya. Nih, kita membuat directory. Hmm, kita membuat directory dengan seperti ini. Salin aja. Nah, selanjutnya kita membuat file. Di sel terminal kiri kita membuat file di directory ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Apa perintah seperti ini? Perintah nano spasi task 101 titik sh. Nah, oke. Ini program sebelumnya kita udah masukkan ya. Kita ctrl. Nah, kita ctrl dan di sini kita mau save itu kita enter aja. Yes, kita ketik y, save file under different name y. Nah, oke. Kita exit, ctrl x. Nah, oke di sini kita menjadikan script ya ini dapat dieksekusi task 10sh ini. Oke, kita akan menjadikan script ya dapat dieksekusi tambahkan asli. Nah, terjadi error sebentar. Kita ChatGPT coba ya. Ini kenapa error? Hmm, hmm, sepertinya ada kesalahan ya. Bug satu.
Tidak ada, berarti ini ada kesalahan di bagian sini berarti saya. Ini. Hmm. Oh, kesalahannya itu kita membuat berarti file dibuat directory saat ini ya. Jadi kita membuat filenya itu bukan di ini home student tapi di ini home. Nah, eh, kita solusinya yaitu pindahkan file ke folder bin. Hmm. Oke, kita pindahkan aja ya ke folder bin ini. Kita salin. Nah, sini kita apa namanya? Save. Nah, oke. Selanjutnya kita lakukan perintah ini, cmod untuk supaya bisa diakses ya. Rupanya saya tidak salah salah memindahkan ya. Salah membuat tidak di file ini, tidak di file student bin ini. Tadi tapi di file home. Nah, kita enter aja. Oke, berhasil. Hmm, selanjutnya di terminal yang Anda tepat. Nah, di terminal kanan ini kita masuk kita menggunakan top ya. Top. Nah, tampilannya seperti ini. eh, itu untuk memantau semua proses, sesuaikan jendela setinggi mungkin ya untuk informasi lebih lanjut top. Nah, seperti ini. Nah, jaga agar rute tetap berjalan mungkin supaya tetap beban di belakang seperti ini. Nah, selanjutnya di sel terminal kiri kita akan verifikasi jumlah CPU logis pada komputer virtual. Kita jalankan script di latar belakang TSA. Kita keluar dulu. Kalau kita keluar tuh key aja. Nah, itu kita udah keluar. Nah, di sel terminal kiri kita yaitu sebentar. Nah, di sel terminal kiri kita memverifikasi jumlah CPU logis pada komputer virtual. Kita jalankan script di latar belakang tax 101S ini. Nah, kita memverifikasi jumlah CPU logis ya. Kita perintah seperti ini. Salin aja di bagian. Wah, nah, sebentar. Hmm, ada error sebentar ya. Hmm, lab sebelumnya hilang ya. Sebentar. Kita masuk dulu ke student workstation. Kita masuk ke hilang ya yang tadi ya. Apakah hapus kali? History ada nggak ya? Hmm, tab sebelumnya itu hilang, kehapus ya. Oke. Nah, tab sebelumnya itu hilang. Kita masukkan lagi di sini tab baru ya. Nah, kita langsung aja masukkan lab start ininya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke SSH-nya. Nih, kita masuk ke SSH student terpilihnya. Nah, kita masuk. Waduh, waduh. Mulai kayak hmm, ini kita hapus. Nah, SSH seperti ini. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita bisa membuat directory. Tadi kan kita udah buat directory ya. Coba kita kan sudah membuat directory ya. Kalau misalnya tidak bisa berarti sudah ada directory sebelumnya. Hmm, oke. Selanjutnya di sel terminal kiri kita membuat file directory task ini. Nah, kita buat ulang berarti ya. Di sini kita bikin task seperti ini ya. Nano task nih kodenya. Membuat file nano. Nah, oke. Di sini kita masukkan ininya nih. Buat file directory task ini nih. Kita masukkan apa namanya? Konten ini ya. Print apa isinya ini. Isi di dalam task 101 ini. Waduh, rupanya tadi
Perlu di saya silang ya. Jadi saya buat ulang aja ini ya. Hmm. Nah, oke. Wait, sebentar. Sepertinya ada error ya. Hmm. Kita enter dulu. Tak, no, jangan di ini. Cancel backup browse ctrl apa ya? X bukan ctrl O. Nah, modifikasi itu I kalau nggak salah ya, I. Sebentar. Ini kenapa ya? G, kita G. Aduh, kita close, ctrl C, cancel. Nah, kita bikin ulang di sini ya. Kita hapus ulang di sini. Terjadi takutnya kesalahan ya. Nah, di sini kita apa namanya? Aduh, salah. Kita copy aja yang ini. Copy. Nah, kita masukin di sini. Kita send. Hmm. Nah, oke. Sudah ya, sudah kita isi apa kode ini sudah kita masukkan. Wow, sebentar. Sepertinya terjadi double ya. Di sini terjadi double di bagian sini nih. Di bagian while true. While true di bagian slip one. Hmm. Ini kita hapus saja ya. Kita salin ulang coba. For one sama dengan nah don't sleep. Hmm. Oh, kayaknya sepertinya terjadi error ya. Kita hapus ulang. Nah, kita di sini kita ini dulu nih. Kita asli. Terus kita salin. Oke, benar, kita send. Hmm. Well true, Tosbin Dufar tambah satu. Oke, nah berhasil nih. Kita save dengan Ctrl O. Nah, kita enter aja. Nah, oke sudah kita save. Kita keluar Ctrl X. Nah, oke sudah kita simpan. Sudah kita edit ya. Selanjutnya ini kita perintahkan ini. Hmm, ya. Kita perintahkan ini. Nah, kita buat script dapat dieksekusi ya. Jadi ini kayak dapat dieksekusi gitu ya. Hmm, nah, ini tuh memberikan izin eksekusi ya. Ini kita apa namanya menganggap memberikan izin eksekusi ya untuk file ini, file task ini ya. Kita masukkan seperti ini perintahnya. Salin aja. Kita tempel di sini. Nah, hmm, kita enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya di terminal kanan, nih, di terminal yang kanan ini, hmm, sebentar. Di mana tempat pantau semua proses yang berjalan di mesin server B. Oke, di terminal kanan tuh kita masukkan ini top tadi itu ya top.
Nah, seperti ini. Eh, jadi perintah top ini itu untuk menampilkan kondisi sistem secara real time ya. Jadi kayak persen ini tuh CPU-nya, itu penggunaan CPU user sistemnya nih, user system dan juga ideal, idly. Nah, eh, load load average itu yang ini nih itu beban sistem ya masih nol karena kita belum apa namanya di sini kan kita belum verifikasi jumlah CPU logis ya. Nah, kita belum melakukan ini. Di sini kita ketik key aja. Nah, oke. Okay. Di sini kita apa memverifikasi sebelah kiri verifikasi jumlah CPU logis pada komputer virtual. Nah, hmm, kita logis itu apa ya eh, untuk menjalankan skrip latar belakang. Nih, kita memverifikasi jumlah CPU logisnya berapa dan di sini kita akan coba tampilkan asli. Ini kita salin aja ya. Salin. Aduh salah, salin. Nah, sini kita tempel. Oke. Nah, kita enter. Nah, jumlahnya dua ya. Verifikasi jumlah CPU logisnya, berarti CPU logisnya ini cuma dua dan kita jalankan script latar belakang ya. Nah, script itu akan di subeditori karena lokasi ini variabel. Kita menggunakan script tanpa memutar jalur lengkapnya. Hmm, seperti ini ya. Jadi nanti kita mm, mm, mau lihat tuh langsung menggunakan seperti ini. Mana ya? Nih, nanti ya. Hmm, kalau di sini kita langsung salin aja. Enter. Di sini 2100 ya, berarti ya apa namanya? Untuk menemukan script tanpa menentukan jalur lengkapnya. Jadi ini untuk mempermudah menemukan ini nih, menemukan seperti ini nih. Nanti untuk menemukan ini. Nah, di terminal kanan amati proses yang sedang berjalan. Temukan ID proses speed, proses dan nilai CPW yang dikonsumsi proses tak satu satu. Periksa konsumsi beban sistem, utas dan memori. Pastikan sumber. Nah, di sini ini kita ketik top ya. Kita ketik top. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Nih, yang tadi itu ini ya. Set mana? Nih. Hmm, running 1, running 2. Nah, di sini kita akan mengurutkan nih proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan Shift M. Jadi mengurutkan nih Shift M. Nah, kita mengurutkan penggunaan memori ya dengan menekan Shift M. Nih, kita berurutan memorinya dari terbesar ke terkecil. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan lebih baik detail memori dengan menekan M. Tekan M. Sebentar ya. Nah, nih menampilkan menekan M bila pengguna memori tidak menunjukkan penggunaan yang signifikan di message server B. Hmm, oke sudah. Selanjutnya, tampilkan informasi utas menggunakan shift H. Utas dan sistem menunjukkan total 15.7. Oke, kita ketik shift H. Shift H. Nah, total 157, 163. Sebentar ya. Hmm, nah, oke sudah. Kita sudah menampilkan utas ya dengan menekan shift H. Shift H. Coba kita ketik lagi shift H. Nah, eh, sebentar. Kita tekan lagi coba shift H. Shift H. Oke. Di sini 163 ya. Nah, selanjutnya kita keluar dari utilitas dengan menekan key top. Hmm, kita keluar, lihat semua utas yang berjalan untuk proses tersebut. Untuk melakukan jalannya,
proses dengan ganti ID. Nah, ganti ID proses dengan PID akuntansi sistem Anda. Nah, seperti ini ya. Nanti kita coba kita key dulu. Nah, di sini kita masukkan top H-nya, stripnya ini. Kita masukkan di sini. Nah, urutan ini tuh urutan yang tadi itu ya, yang mana sih? Yang ini ya. Nih, nih. Apa ID PID-nya? ID PID-nya. Kan kalau di situ ID PID-nya itu 2608 ya, 2608. Nih, kalau di sini 2100. Jadi kita masukkan P strip 2100. Nah, kita enter. Nah, ini biar apa memudahkan ya. Nih, top. Hmm. Kita menggunakan memori baru 0,2, masih dikit, masih kecil. Selanjutnya kita keluar dulu, kita keluar. Nah, jalankan tulisan dengan opsi defaultnya. Coba kita jalankan dengan opsi defaultnya top. Nah, nih. Oke. Satu running nih. Stop, kita belum menyetop ya. Seperti ini tampilannya. Ini memorinya ya, memori. Kita memakai 30900 uset terpakai. Nah, kita membuat salinan skripnya ya. Kita kembali lagi, kita keluar dulu dari sini, kita keluar. Kita keluar. Nah, di sini kita bikin eh, file ini ya. Apa namanya? Salin script ke file baru ya. Jadi kita buat file baru yaitu berupa bin text 102sh ini. Kita salin aja, kita salin aja. Hmm, nih, salin. Oke. Nah, kita berhasil membuat ininya, salinannya. Oke, selanjutnya kita eh, akan mengedit ya, mengedit tas ini menggunakan nano. Kita ketik seperti nano, nano tax 102 titik sh. Nah, nah seperti ini. Kita masukkan ini lagi. Kita send aja, salin. Nah, oke, kita sudah salin ya. Kita ctrl lagi untuk penyimpan. Bukan salah ya, di sini maksudnya. Ctrl. Nah, kita pencet enter. Nah, oke, sudah kita X. Kita sudah menyimpan nano teks 102 nya sudah kita ubah. Kita selanjutnya mulai proses dalam belakang. Nah, kita akan mulai memprosesnya ya. Kita salin di sini. Nah, ini sama yang awal tadi, yang seperti yang pertama. Hmm, Selanjutnya kita verifikasi bahwa kedua proses berjalan di latar belakang. Tapi kita akan verifikasi dulu bahwa keduanya proses berjalan di latar belakang ya. Yaitu ketik jobs, di sini jobs. Kita ketik di sini jobs. Jobs. Nah, seperti ini. Nah, running nih. Apa task 1 dan juga task 2 running ya. Bahwa keduanya itu proses, verifikasi bahwa keduanya itu telah proses ya, berjalan di latar belakang. Nah, di sel terminal kanan itu kita verifikasi bahwa proses sedang berjalan menggunakan sumber dari CPU paling banyak, periksa rata beban mesin. Oke, di sini kita cek di sini yaitu top, kita masuk lagi ke top. Nah, bentar. Nah, kita di sini di sel terminal kanan memverifikasi bahwa proses sedang berjalan dan menggunakan sumber daya CPU yang paling banyak. Kita memeriksa rata beban mesinnya nih. Dia seperti pengguna CPU berkisar antara 25 sampai penggunaan CPU itu yaitu ini. Nah, hmm, kita di sini menggunakan CPU-nya yaitu 2100 sama 2 berapa tadi ya? 2487 ya. 2487 100 berarti paling atas nih. Kita menggunakan CPU rata-rata 14
0 sampai 13 nih ya. Coba kita tekan shift P untuk mengurutkan. Nah, mengurutkan nih CPU-nya 14 sampai 9 nih persen. Hmm, Selanjutnya kita memeriksa rata-rata beban mesin server B-nya. Kita memeriksa beban server B-nya. Nih, mana sih load average-nya? Nih, kalau ini bukan satu itu berarti aman ya. Berarti mesin tidak kelebihan beban. Kalau masih nol kayak gini berarti mesin tidak kelebihan beban. Berarti masih aman. Selanjutnya kita membuat script baru bernama, oke, kita buat script ketiga. Kalau task 3, kita kan sudah buat task 1 dan 2. Selanjutnya kita bikin task 3. Kita masukkan perintah seperti ini. Ini kita quit dulu, kita exit, kita key. Nah, di sini kita masukkan perintah ini untuk menyalin, mengcopy task 1 menjadi, nah kita copy. Oke, di sini kita edit, kita masukkan lagi nano task tadi, nano task 103 sh 103 titik sh. Nah, oke, kita enter. Kita masukkan ini lagi ya. Nih, kita masukkan ini ya. Apa namanya, naskah ini. Kawin. Nah, kita ctrl V aja. Hmm. Rupanya kalau kayak gini tuh tidak bagus ya. Tidak apa ya? Tidak inilah, tidak rapih. Kita pastenya lewat, jangan langsung copy. Kita pindahkan ke sini dulu biar terlihat rapi ya. Ini kita salin. Nah, seperti ini kita send. Oke, sudah kita copy. Oh, error. Terjadi error ya. Nah, oke, kita hapus lagi. Kita hapus, nanti kita salin lagi ya. Kita hapus, terus kita salin lagi. Ini kita salin dulu. Salinnya kita ingin aja. Ini kita asli. Nah, seperti ini. Hmm, kita ke sini dulu. Itu kita send. Oke, berhasil. Kita copy. Kita save dulu. Itu ctrl-o. Untuk save ctrl-o. Tekan enter. Nah, kita exit ctrl x. Oke. Selanjutnya kita di sini akan seperti yang tadi, seperti task 2 itu kita akan, sebentar. Kita akan mulai proses dari terbelakang. Nah, tadi itu di sini ini kita prosesnya seperti ini, task. Nah, kita salin aja ini ya. Kita salin seperti ini. Nah, kita enter. 383083 itu PID ID-nya. Selanjutnya kita memverifikasi bahwa ketiga pekerjaan berjalan latar belakang. Dan jobs. Nah, running ya. Berarti sedang jalan nih. Sedang jalan di sini. Di apa, latar belakang ini nih. Selanjutnya kita di tim kanan memverifikasi bahwa CPU proses dan tata beban mesin penggunaan CPU sini sekitar antara 60 hingga 80% rata beban. Mungkin membutuhkan waktu untuk meningkat tas dan oke. Sini kita jalankan aja perintah top. Nah, hmm, kita tunggu. Kita shift H aja, apa? Kita di sini coba kita kembali ke 4.
Yaitu kita misalnya proses hingga 100%. Kita urutkan proses ya, proses kita shift M dulu, shift M. Nah, ini kita urutkan sebentar. Ini kan 3184 nih. 384, 210 sama 200 sama 200. Oh, bentar, shift M. Hmm, kita tampilkan lebih banyak detail yang baru dengan menekan M ya. Kita tekan M ya. Nah, M nih, 3 running nih. Tadi kan running 3. Ini pindah-pindah ya tasnya. Nih, 3803 200 2847 2487. Hmm. Oh, kita tekan Siva, coba Siva lagi ya. Nah, eh, tapi kan menurunkan shift H, tas dan setengah total 1 per. Hmm, mana ya? Bentar, bentar. Tekan ultimate memori. Shift H. Kita Shift H lagi, Shift H. Ah, Shift M. Shift. Kita keluar lagi, kita keluar ya. Kita keluar, kita ketik lagi top. Nah, ini. Hmm, ini ya. Kita kembali ke sini ya. Hmm, kok di saya di sini tuh kenapa tidak satu ya? Tapi nol ya. Hmm, tidak kelebihan ini kah? Apa namanya? Mesinnya. CPU-nya mana mana jadi saya. Coba kita ChatGPT ya. Hmm, kenapa? Average-nya tidak satu. Hmm. Average saya sini aman-aman aja ya. Berarti hmm, tidak ada beban ya. Pas tidak ada beban. Oh, ini pas 3 nih. CPU saya aman-aman aja di sini. Oh. Hmm. Apa load average tidak menjadi satu? Oke, lanjut enggak. Di cangkang terminal kiri kita beralih ke pengguna. Misalnya ya, misalnya average ini satu. Kita beralih ke pengguna dan gunakan sebagai kata sandi menangguhkan prosesnya, cantumkan pekerjaan yang tersisa. Oke, kita key dulu, kita key. Nah, di sini kita masuk ke root, beralih ke pengguna. Kita beralih ke root nih. Kita masuk ke root, yaitu aduh, melek ya, sebentar ya, melek ya. Hmm,
Kita masuk dulu substrip. Nah, masukkan passwordnya itu red hat. Enter. Oke, kita sudah masuk ke root. Selanjutnya kita menangguhkan prosesnya ke tas ini ya. Kita akan yang root tas satu ini, yang tas satu, kita akan coba menangguhkannya. Kita coba kita sinsalin. Nah, hmm. Nah, oke. Di sel terminal kanan kita akan mengonfirmasi bahwa proses tidak berjalan. Tas satu. Kita coba ya. Apakah tas satu tidak berjalan? Kita top lagi, kita top. Nah, sabar, sabar sebentar. Nah, dan sudah tidak ada nih tas 01 nih. Artinya tas 01 itu sudah kita ini tangguhkan ya. Sudah tidak ada di jalan nih. Nah, selanjutnya di berarti tas 01 itu di sini kan tidak ada nih. Berarti sudah kita tangguhkan. Nah, stop satu nih. Sudah kita stop. Selanjutnya yaitu PSJT. Ya, di sebelah kiri kita lihat pekerjaan yang tersisa. Kita lihat pekerjaan tersisa. PSJT. Nah, banyak ya. Sebentar. Nah, kita perhatikan bahwa miliki sistem ini berikut proses saat ini ditangguhkan. Tes tes satu. Nih, ditangguhkan ya. Hmm, ini seperti ini statusnya tangguhkan. Nah, kita akan lanjutkan prosesnya yaitu apa? Jangan sebelah kiri kita jalan lanjutkan prosesnya tas 0101 itu yaitu ini ya. Itu untuk melanjutkan proses ini menangguhkan ya. Hmm. Salin. Nah, kita akan lanjutkan prosesnya apa untuk hmm, melanjutkan proses dari tas 101 ini. Di terminal kanan kita coba jalankan lagi top. Kita bongkar top. Top. Nah, nah dua running nih. Nah, tas 01 ini udah kembali ya. Sudah berjalan lagi nih, tas 01 nih. Sudah berjalan lagi. Selanjutnya kita hentikan proses dan dari baris perintah. Selanjutnya kita akan memeriksa penggunaan CPU dan rata-rata tas 01. Oh, seperti ini. Kita masukkan perintah seperti ini ya, PKIL untuk apa namanya? Memberhentikan. Hmm, dua lagi lah. Nah, kita kita kiri akhir proses dari ini kita salin aja. Kita salin. Nah, kita campur. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, tapi ini kita ganti jadi 102. 02. Ini juga sama, 103. Oke. Hmm. Selanjutnya kita akan mengecek di terminal kanan. Bahwasannya kita mengecek bahwa proses tidak lagi muncul output resultas. Jadi proses ini tidak lagi muncul ya. Kita ketik top lagi. Ini dulu, kita ketik top. Nah, no, sudah tidak ada lagi ya. No, sudah tidak ada lagi ya. Apa tas-tasnya? Berarti kita sudah berhasil apa namanya? Hentikan proses. Kita sudah berhasil menghentikan prosesnya. Oke, selanjutnya kita akan menghentikan util utilitas dan kembali ke mesin top workstation. Hmm. Oke, kita di sini akan menghentikan utilitas dan kembali ke mesin workstation. Di root server B ini kita ketik exit aja. Bentar. Terminal kiri oh ya. Untuk terminal kiri kita ketik exit. Exit. Nah, nah terminated sini. Ini keluar dari pengguna dan tutup terminal. Kita menutup terminal root berarti menggunakan exit. Kita kembali ke server B ini. Nah, nanti kita akan kembali ke Topbox Station. Di sini kita apa namanya? Keluar. Kita di sini key dulu, exit.
Nah, lockout. Kita kembali ke student workstation ini. Nah, selanjutnya di sini kita juga jalankan. Kita exit keluar lagi. Exit. Nah, di sini kita jalankan lab grade ini ya. Kita untuk mengevaluasi apakah perintah yang tadi itu untuk menilai pekerjaan saya nih. Kalau bisa ada kegagalan nanti saya perbaiki. Kita lab grade ini, kita salin. Nah, di sini kita ini aja. Kita enter. Running pas tas satu. Nah, berhasil ya. Berarti saya sudah berhasil. Pas nih berarti artinya berhasil. Selanjutnya kita ke Bali. Kita yaitu lab finish process review. Ini itu untuk menyelesaikan pelit latihan ini. Nah, jadi kayak kalau misalnya saya mengerjakan latihan berikutnya tidak terganggu ya. Nah, oke, sukses semua. Sukses. Oke, cukup sekian. Saya menjalankan hands on chapter 15. Mohon maaf bila ada kesalahan, misalnya saya melakukan error. Banyak yang error tadi ya. Wassalamualaikum, mohon maaf nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.